Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para ahli saum yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita sudah berada di hari yang ke-22 di dalam bulan suci Ramadan 1441 Hijriah 2020 Miladiyah. Mudah-mudahan segala puasa kita, segala amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaum muslimin dan muslimat, para ahli saum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada sore hari ini adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Yang artinya adalah, apabila hambaku bertanya kepadaku, bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Dan Allah pasti akan mengabulkan setiap doa-doa daripada hambanya apabila mereka berdoa kepadanya. Maka tunaikanlah perintah-perintah Allah dan berimanlah kepadanya agar kalian mendapatkan kebenaran. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para ahli shaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa intisari yang bisa kita ambil di dalam ayat ini. Yang pertama adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat dekat dengan kita. Dan bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan huwa aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi daripada urat nadi kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagian daripada manusia, di mana ada orang-orang yang bertanya, fa aina Allah? Di manakah Allah? Maka ayat ini yang berikan jawaban, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Kemudian yang kedua, bahwasannya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kepastian bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa-doa daripada hambanya apabila hambanya berdoa kepadanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an.
berdoalah kepadaku, maka pasti aku akan mengabulkan doa-doanya. Tapi dengan syarat, falyu'minu bi, falyastajibu li, maka tunaikanlah segala kewajiban kita. Tunaikanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita sekalian. Wal yu'minu bi, dan dengan keimanan atau dilandasi dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para ahli saum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menjadi senjata bagi kita umat Islam atau orang-orang yang beriman yang Allah berikan kepada kita sekalian, dan sesuai juga dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satu senjata yang kita miliki adalah doa, yaitu doa. Di mana doa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian menjadi senjata terakhir bagi kita sekalian. Apabila sudah kita laksanakan segala kewajiban kita, segala usaha kita yang kita sudah laksanakan secara maksimal, maka usaha terakhir adalah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, hadirin sekalian, di mana dikatakan bahwa sesungguhnya salah satu waktu yang mustajab, yang pasti Allah akan kabulkan atas doa kita adalah di dalam bulan suci Ramadan. Dan ada 3 golongan dikatakan oleh Rasulullah SAW yang tidak akan tertolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. Yang kedua adalah as-shaimun, orang-orang yang melaksanakan puasa sampai dia berbuka. Kemudian yang ketiga adalah al-mazlum, orang-orang yang teraniaya atau terzalim. Oleh karena itu, pada momen bulan puasa ini, di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, mari kita senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengangkat tangan kita di setiap saat dan kesempatan yang kita miliki. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebahagiaan, atas kebaikan dunia kita dan kebahagiaan akhirat kita. Kita memohon untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, dan bahkan untuk masyarakat dan bangsa kita. Apalagi masyarakat kita, bangsa kita sekarang ini sedang dilanda dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu penyakit, yaitu virus corona. Segala usaha oleh pemerintah telah dilaksanakan. Segala upaya telah kita laksanakan dengan maksimal. Maka solusi terakhir adalah kita pergunakan senjata kita yang kita miliki sebagai orang-orang mukmin. Ad-du'a silahul mukminin. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang mukmin. Kita berdoa semoga segala ujian ini telah tetap cepat berlalu di hadapan kita sekalian. Segala wabah dan penyakit ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan penuh keyakinan bahwa
doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala persoalan dan masalah yang kita hadapi, ujian ini akan cepat berakhir dalam kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para ahli saum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan daripada kajian pada sore hari ini adalah yang pertama, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang mustajab. Sebagai waktu yang mustajab bagi kita sekalian untuk kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kehidupan kita senantiasa diberikan keamanan. Semoga segala persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita senantiasa dijauhkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama virus corona ini. Sehingga kita dapat melaksanakan sisa-sisa di dalam bulan suci Ramadan ini dengan penuh ketenangan, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa was-was di dalam menjalankan ibadah kita. Sehingga orang-orang muslim, orang-orang beriman akan kembali melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Dan kita nanti akan melaksanakan Idul Fitri dengan rasa aman, tentram, damai, tanpa adanya ujian dan virus dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada musibah, tanpa ada persoalan yang melanda di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para shaimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian isi daripada kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan saya akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.